Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Wahyuni. Sebelumnya saya akan membahas materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian biaya modal. Biaya modal atau yang disebut dengan cost of capital merupakan biaya real pada perusahaan yang wajib dikeluarkan guna mendapatkan dana yang bersumber baik dari hutang, saham preferen atau saham biasa, ataupun laba ditahan agar perusahaan dapat memenuhi biaya pada suatu investasi maupun operasi pada perusahaan itu sendiri. Contoh biaya modal yaitu ada sebuah perjanjian hutang antara perusahaan dan pihak bank, itu rata-rata yang dilihat adalah segi bunganya saja. Misal berapa sih bunga yang dikeluarkan oleh bank jika meminjam berapa sekian rupiah. Padahal itu bunga yang dikeluarkan bank itu adalah untuk modal bank itu sendiri. Jadi bunga yang dikeluarkan oleh bank itu adalah termasuk biaya untuk modal bank tersebut. Selanjutnya, perhitungan biaya modal bisa didasarkan pada biaya atas tiap-tiap sumber dana yang dapat dikatakan sebagai biaya modal individual, di mana pada biaya tersebut untuk setiap tipe modalnya akan diukur satu demi persatu. Akan tetapi, perusahaan bisa menghitung biaya modalnya menggunakan biaya modal rata-rata tertimbang atas modal yang dipakai secara keseluruhan jika sumber modal yang digunakan lebih dari satu. Selanjutnya, fungsi biaya modal. Untuk menghitung biaya modal pada konsepnya bisa dilakukan dengan berlandaskan kepada perhitungan sebelum pajak atau bisa dinamakan dengan before tax basis, maupun sesudah pajak yang dinamakan after tax basis. Persepsi yang berbeda tersebut disebabkan pajak bisa mengurangi profit yang didapatkan perusahaan. Selanjutnya, biaya modal individual. Ada dua jenis biaya modal, yaitu biaya modal itu sendiri atau individual, untuk memperhitungkan biaya modal pada perusahaan. Yang pertama yaitu biaya modal hutang jangka panjang. Biaya hutang setelah pajak atau sama dengan biaya hutang sebelum pajak. Itu bisa dilihat dari PPT ya. 1,0 dikurangi tingkat pajak atau KT sama dengan KB. 1 dikurangi T. Di mana KT adalah biaya hutang jangka pendek sesudah pajak, KB adalah biaya hutang jangka pendek sebelum pajak yang sebesar tingkat bunga hutang, dan T-nya itu yaitu tingkat pajak. Selanjutnya yaitu biaya modal hutang jangka panjang. Perhitungan biaya modal hutang obligasi atau yang disebut dengan KD dengan metode singkat. Rumus yang digunakan untuk biaya modal hutang jangka panjang melalui metode ini yaitu KD 1 ditambah N dikurangi NB dibagi N, dibagi juga NB ditambah N dibagi 2, dengan keterangan 1 yaitu bunga hutang jangka panjang atau obligasi 1 tahun dalam rupiah, dan N-nya itu harga nominal obligasi atau nilai obligasi pada akhir umur, dan NB-nya itu nilai bersih penjualan obligasi, dan N-nya adalah umur obligasi. Oke, untuk selanjutnya saya akan membacakan. Untuk sebelumnya, perkenalkan, nama saya Safatul Nisa. Di sini saya akan membacakan yaitu di perhitungan biaya modal hutang dengan metode present value. Di situ bisa kita lihat perhitungan biaya modal hutang dengan metode present value atau PV adalah perhitungan nilai sekarang dari penghematan pajak yang didapat dari penggunaan hutang. Untuk penjelasannya, biaya modal adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan dana baik dari hutang, saham preferen maupun laba ditahan. Lalu biaya hutang adalah pengembalian yang diberikan perusahaan kepada pemegang hutang dan kreditornya. PV adalah present value-nya, dan R adalah tingkat bunga yang relevan, biasanya sama dengan KD atau biaya hutang. Biaya modal dalam hutang jangka panjang atau obligasi yang memakai present value table sebagai perhitungannya seringkali dikatakan sebagai metode akurat. Nah, untuk slide selanjutnya itu ada contoh perhitungan obligasi. Di
Bisa kita lihat dalam contoh soalnya, ada PT Matahari menerbitkan obligasi di mana umur 10 tahun dan nominal per lembarnya ini ialah sebesar 25.000. Perusahaan memperoleh hasil penjualan obligasi neto sebesar 24.250 setiap tahunnya. Bunga atau kupon obligasi yang ditetapkan sebesar adalah 4%. Sementara untuk tingkat pajaknya sebesarnya adalah 30%. Pada soal tersebut yang ditanyakan yaitu berapa biaya modal obligasinya. Bisa kita lihat di situ. Maka biaya modal obligasi pada PT Matahari atau KD besarnya adalah bunga 1 tahun sama dengan 25.000 dikali 4% sama dengan 1.000. Sehingga kita masukkan rumusnya, KD sama dengan 1.000 ditambah 25.000 dikurang 24.500 per 10 dibagi 24.250 ditambah 25.000 dibagi 2 sama dengan 1.000 ditambah 75 dibagi 24.625 sama dengan hasilnya 4,37%. Untuk selanjutnya, biaya perhitungan modal hitung dengan metode present value. Biaya modal dalam hitungan jangka panjang atau obligasi yang memakai present value tabel sebagai perhitungannya seringkali dikatakan sebagai metode akurat. Pada cara ini, tingkat bunga akan dicari dan dijadikan sebagai nilai sekarang dari bunga yang dibayarkan per tahun, di mana besarnya yakni 1.000. Ditambahkan dengan besarnya pembayaran akhir yaitu 25.000 besarnya atau outflow. Serupa dengan nilai sekarang dari inflow atau penerima yaitu 24.250. Metode untuk perhitungannya yaitu sama persis dengan perhitungan analisis IRR. Ada penilaian investasi yang sudah dibahas. Kita bisa lihat di situ juga ada rumusnya, itu KD N per T sama dengan 1 bagi kurung buka 1 ditambah KD kurung tutup pangkat T ditambah N dibagi kurung buka 1 ditambah KD kurung tutup pangkat N. Lanjut, biaya modal saham preferen. Biaya modal saham preferen atau cost of preference stock atau KP merupakan biaya di mana secara real harus dibayarkan bila mana biaya yang digunakan oleh perusahaan yaitu menjual suatu saham preferen. Perhitungan biaya modal saham preferen ditetapkan pada besarnya tingkat kehutangan yang telah investor pemegang saham preferen tersebut syaratkan atau required rate of return, yang berarti bahwa keuntungan yang investor harapkan adalah dana yang sudah harus perusahaan tanggung. Lalu biaya modal saham preferen tidaklah memerlukan kembali penyesuaian dengan pajak bila dividen saham preferen dibayarkan sesudah pendapatan dikurangi dari pajak. Untuk perhitungan biaya modal atas pemakaian saham preferen atau KP yaitu melalui pembagian antara dividen pada setiap lembar saham preferen atau DP dan harga saham preferen sekarang. Bisa kita lihat di sebelah itu ada rumusnya, itu KP sama dengan DP dibagi P0 dengan keterangan KP itu biaya saham preferennya, DP itu dividen saham preferennya, dan PO-nya harga saham preferen ketika dijual atau harga prosesnya. Bila terdapat biaya penerbitan saham atau flotation cost, perhitungan biaya modal sahamnya akan didasarkan pada perolehan kas bersih
yang diterima P. Untuk selanjutnya, biaya modal saham biasa dan laba ditahan. Biaya modal saham biasanya dan laba ditahan dan juga seringkali dijadikan suatu, yakni biaya modal sendiri atau biaya ekuitas, ataupun terkadang dikatakan sebagai biaya modal saham. Biasanya saja ialah biaya yang harus perusahaan keluarkan di mana dalam pendapatan dananya dengan melakukan penjualan saham biasanya atau melakukan investasi dengan menggunakan laba ditahan. Lalu secara internal, biaya modal saham biasanya atau dapat disebut juga biaya ekuitas, cost of equity atau KP, biasanya meningkatkan dengan melakukan penahanan pada laba atau dapat juga dilakukan dengan secara eksternal, yaitu mengeluarkan atau menerbitkan saham biasa baru. Lalu, perusahaan sebaiknya membagikan keuntungan saham tersebut dalam bentuk dividen dan membiarkan investasi yang dilakukan sendiri oleh pemegang saham apabila laba ditahan pada perusahaan tersebut tidak bisa diinvestasikan dan tingkat keuntungan yang setidaknya besar tidak dapat diperboleh. Dengan demikian, biaya modal atas pemakaian laba ditahan untuk investasi dengan biaya atas pemakaian modal saham bisa akan memiliki kesamaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan biaya ekuitas. Kalian tahu nggak sih pendekatan ekuitas itu apa? Pendekatan biaya ekuitas ialah cara untuk menentukan tingkat pengembalian minimum yang diinginkan oleh investor kepada suatu perusahaan. Sedangkan pendekatan biaya ekuitas dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah pendekatan model diskonto dividen. Nah, pendekatan ini membahas mengenai biaya ekuitas adalah tingkat diskonto yang dapat menyelaraskan nilai saat ini dari seluruh dividen atau keuntungan tiap lembar saham yang diinginkan di masa yang akan datang atau periode berikutnya. Nah, yang kedua ada pendekatan CAPM. Pendekatan ini digunakan untuk menetapkan biaya modal yang ditentukan dengan cara menganalisis atau dengan cara melakukan analisis terhadap hubungan yang terjadi antara tingkat return saham yang diinginkan dengan terjadinya return pasar. Nah, untuk rumusnya yaitu PO sama dengan D1 dibagi KE dikurang G. Nah, kita akan membahas langsung aja ke contoh soal atau contoh studi kasus yang ada pada PPT yang saya tampilkan. Pada studi kasus untuk pendekatan model diskonto dividen ini diketahui D1-nya sebesar 160, kemudian PO-nya sebesar 2160 dan G-nya adalah sebesar 10%. Nah, yang ditanya adalah keuntungan yang telah disyaratkan oleh investor itu berapa sih gitu kan. Maka jadinya D1 dibagi PO ditambah G yang artinya sama dengan 160 dibagi 2160 ditambah 10%. Nah, yaitu adalah hasilnya 0,074 ditambah 10% sebesar 7,4%. Nah, kemudian ada rumus mengenai pendekatan CAPM ini. Bisa dilakukan dengan cara RI sama dengan RF ditambah dalam kurung RM dikurang RF dikali dengan beta I. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya. Nah, dalam contoh kasus kali ini yang ditanya itu adalah RI atau tingkat return saham yang diinginkan oleh investor. Nah, kemudian kita cari udah diketahui ialah RF-nya atau RF sebesar 10% atau 0,10, kemudian RM adalah 0,15 atau 15%, dan beta I-nya atau koefisien I-nya adalah sebesar 1,25. Kemudian kita menggunakan rumusnya dimasukkan, kemudian mendapatkan hasil akhirnya adalah 0,1625 yang artinya di dalam persen adalah 16,25%.